What's up guys, welcome back to Bagas Bagas Channel. Dan kali ini saya akan bahas tentang kenapa WWE tidak pernah datang ke Indonesia. Saya tahu bahwa WWE datang ke Indonesia itu adalah impian semua WWE Universe di Indonesia agar bisa nonton langsung, melihat John Cena beraksi di ring melawan Kane misalnya, atau Big Show. Itulah yang terkenal di Indonesia, Big Show, John Cena. Dan di Ortot kurang, terlalu bagus. Oke, kenapa? Inilah beberapa alasan WWE tidak ditayangkan di Indonesia. Pertama, apakah kalian masih ingat kasus yang bocah meninggal itu? Kalau nggak salah di Bali ya, saya lupa tahun berapa karena saya masih kecil Pak. Dan itu membuat WWE tidak bisa ke Indonesia atau ditayangkan di Indonesia di channelnya ya. Karena apa dulu? Salah satu, mungkin salah dua atau salah tiga, karena saya dulu jarang nonton. Itu TV channel di Indonesia itu menayangkan malam, dari malam sampai pagi. Tapi saya dulu tidak pernah nonton. Kenapa? Saya dulu cuma senang doang Pak. Kalau sekarang saya sudah mengerti apakah WWE itu. Saya tidak menirunya dengan asal-asalan lah. Sekali saya menirunya, saya pernah. Tapi di kasur ini. Jadi ya di kasur ini saya waktu itu mencok slam Raffi Maulana. Ya, kalau mau tahu Raffi Maulana itu siapa? Ada di WU, cari aja. Wrestling University. Good. Oke, saya sedang membaca blog ini. Kenapa WWE tidak pernah ke Indonesia? Salah siapa? Apakah salah pemerintah? Atau salah bocah itu? Atau orang Indonesia sendiri yang keras kepala ya? Kan sebelum WWE itu dimulai, ada Do Not Try This at Home. Bahkan di gamenya ada gitu loh. Tapi orang Indonesia tuh termasuk gua orang Indonesia dan gua bangga. Itu melakukannya tetap ya. Saya juga bingung. Saya juga melakukannya karena mungkin asik memang ya. Tapi walaupun memang sakit, karena saya bukan lagi banting, justru saya yang mengangkat orang. Oke, saya sedang membaca blog ini. Kapan WWE ke Indonesia? Tidak mungkin. Kenapa WWE nggak pernah ke Indonesia? Karena itu tadi yang saya bilang. Setelah membaca berbagai macam postingan baik dari timeline di Line, lalu di Instagram ada gerakan bawa WWE ke Indonesia. Tapi apakah itu berpengaruh? Tidak. Membuat WWE berpikir ingin membawa acara mereka ke Indonesia? Tidak. Mungkin saja, tapi apakah bisa? Tidak. Itulah jawabannya tidak semua, karena memang ya. Sebenarnya saya sendiri juga setuju kalau misalnya WWE tidak ditayangkan secara langsung di Indonesia. Karena apa? Itu akan mengakibatkan banyak korban, Pak. Bisa saja gue membunuh orang, tapi nggak mungkin lah. Karena saya orang baik hati. Oke, lanjut. Dulu pernah ditayangkan di salah satu TV nasional, saya nggak mau nyebut, pada awal tahun 2000-an. Jadi itu waktu saya baru lahir, Pak. Saya baru lahir 24 April, Pak. Dan berhenti di tahun 2003. Nah, cuman nyampe 3 tahun. 3 tahun. Terus dulu tuh orang-orang nyebutnya Smackdown ya, bukan Smackdown malah. Orang mah aslinya tuh Smackdown. Minimal lu nyebutnya Smackdown, bukan Smackdown. Dan gue kasih tahu, Smackdown itu bukan Smack. Gue tahu tuh namanya Smack, tapi Smack tuh bukan misalnya The Rock Bottom Doom. Itu namanya bukan Smackdown. Itu namanya finisher. Ada gerakan, Pak. Itu namanya gerakan Rock Bottom. Jadi kalau Smackdown itu adalah brand. Jadi di WWE itu ada 2 brand. Raw, ada 3 malah. Raw, Smackdown, dan NXT. NXT itu yang paling bawah, tapi pemain-pemainnya skillnya di atas ya. Itu. Oke, lanjut. Saya belum baca Pak artikelnya. Ini, dulu yang paling populer di Indonesia itu adalah Big Show, John Cena, Rey Mysterio yang sekarang sudah tidak di WWE karena sepertinya kontraknya habis ya, saya lupa. Oke. Dulu juga pernah di salah satu tuh kayak pertama itu rating nomor 1 acara WWE yang tadi ditayangkan pukul jam 10 malam dimajukan menjadi jam 9 karena ratingnya banyak, nomor 1. Lalu dimajukan menjadi jam 8. Jam 8 tuh anak kecil masih berbangun, gue yakin. Namun tidak ada yang tahu bahwa ini adalah awal yang buruk hubungan WWE dengan Indonesia. Iya, itu dia tuh. Mulai dari situ. Acara WWE di salah satu channel nonstop dimulai dari jam 8 hingga jam 5 subuh. Cuma mending tidur, bangun-bangun sholat subuh,
Ngapain jam 20 sampai jam 5 lu bangun cuma buat nonton WWE? Dan hampir ada setiap hari. Jadi pas lagi sahur juga kagak ada acara lawak-lawakan. Lu nonton WWE tuh, bayangin aja. Suatu hari menayangkan berita mengenai seorang anak kecil 9 tahun meninggal. Itu gara-gara mereka niru WWE. Kalau nggak salah gerakannya itu Tombstone milik Undertaker. Jadi Tombstone tau nggak sih? Jadi gerakannya tuh ini, tapi kaki lu di atas, pala lu di bawah, dus gitu. Yang kayak pala lah. Jadi anak kecil lah, memang 9 tahun tuh kira-kira kelas 2 SD. Atau kelas 4 ya, salah nih. Smackdown, orang tua marah-marah. Orang tua yang jadi itulah orang tua yang marah-marah tuh orang tua, bukan kita, karena kita hanya menikmati. Dibilangnya berbahaya dan minta dihentikan. Dan akhirnya dihentikan kan. Tapi banyak anak bandel juga sih. Lu tau lah sekarang WWE juga ditayangin di salah satu channel yang harus memakai TV kabel. Itu juga ulangan sih sebenarnya, tayangan ulang gitu. Terus ada nih headline news di salah satu channel, Smackdown berujung maut. Itu lebay banget, tapi enggak sih, emang bener sih, tapi itu lebay banget. Kak Seto ya bicara loh, Kak Seto nelfon Kak Seto. Aduh. Oke, akhirnya pemerintah Indonesia dan KPI memutuskan untuk menghentikan penayangan acara WWE di nggak boleh nyebut, gue nggak mau nyebut lah. Di mana tadi hilang tulisannya? Di terhitung Oktober 2006. Jadi itu adalah 10 tahun yang lalu. Saya ngitung dulu baru 10 tahun yang lalu. Itulah saya juga sedikit miris karena Indonesia tidak bisa menonton WWE secara langsung. Karena menurut saya WWE itu bagus lah. Sebenarnya lu bisa mengatur diri lu sendiri harusnya ya. Kalau untuk para bocah, maksud saya anak kecil di bawah umur, karena saya sendiri umurnya OTW 16, 24 April nanti. Iya, 15, jadi gue harus bisa mengatur emosi. Jadi kalau misalnya gue nonton WWE sekarang mungkin boleh ya, tapi gue juga kurang suka di fast-nya sih. Oh iya, satu lagi KPI, kalau misalnya WWE ditayangkan di Indonesia, misalnya di fast ya, Nikki Bella versus Brie Bella, itu gue yakin TV lu burem. TV lu burem. Gimana lu mau nonton? Itu gak perlu dijelasin kenapa burem, lu pasti ngerti lah. KPI emang the best. Oke, mungkin sampai sini saja dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Inilah kenapa Indonesia tidak masuk WWE tidak masuk Indonesia. Saya hanya ingin menjelaskan itu di video kali ini. Dan saya akan menutup video ini sekarang. Please like, comment, share, subscribe. Bagas Kadibegai out semua.